Langit Madinah masih gelap. Angin gurun berhembus pelan, membawa aroma pasir dan ketegangan. Di kejauhan, padang Badar menanti. Di sanalah 313 jiwa bersiap menghadapi ribuan. Mereka bukan pasukan elit, tak ada baju zirah mewah, tak ada kuda perang yang gagah, hanya keyakinan yang mereka bawa. Nabi Muhammad berdiri di tengah barisan, wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan harapan besar. Di belakangnya, para sahabat menggenggam pedang dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Ini bukan sekadar pertempuran, ini adalah ujian. Di padang Badar, sejarah akan berubah, bukan karena kekuatan, tapi karena iman. Bukan karena jumlah, tapi karena keberanian. Dan dari sinilah, cahaya itu akan muncul. Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin belum benar-benar bebas. Ancaman dari Quraisy terus membayangi. Di Mekah, mereka pernah disiksa, diusir, dihina. Tapi di Madinah, mereka mulai membangun. Bukan hanya rumah dan masjid, tapi juga harapan. Lalu datang kabar, kafilah dagang Quraisy dipimpin Abu Sufyan membawa harta besar. Nabi melihat peluang, bukan untuk merampas, tapi untuk memberi pesan bahwa Islam tak lagi bisa diremehkan. Tapi Abu Sufyan cerdik, ia mengubah jalur, mengirim utusan ke Mekah. Dan Quraisy pun marah. Mereka kirim pasukan besar, maka yang awalnya hanya misi kecil, berubah menjadi pertempuran besar. Di padang Badar, dua dunia akan bertemu, dunia lama yang sombong, dan dunia baru yang penuh iman. Malam itu, langit Badar sunyi, tak ada suara kecuali angin gurun yang menyapu tenda-tenda sederhana. Di satu sudut, Nabi Muhammad berdiri sendiri. Ia menengadahkan tangan ke langit. Doanya lirih, tapi dalam. Ya Allah, jika pasukan ini binasa, tak akan ada lagi yang menyebut namamu di bumi ini. Di sekelilingnya, para sahabat terdiam, sebagian memejamkan mata, sebagian menatap bintang. Mereka tahu, besok bukan sekadar perang, besok adalah penentuan. Tak ada jaminan menang, tak ada strategi rumit, hanya keyakinan. 313 orang, 2 kuda, sedikit senjata, tapi hati mereka penuh iman, penuh harap. Dan malam itu, langit seakan mendengar, karena di balik gelapnya gurun, cahaya mulai menyala. Bukan dari matahari, tapi dari hati yang yakin akan pertolongan Allah. Fajar menyingsing di Badar. Langit mulai memerah, debu gurun berputar pelan, seolah menahan napas. Di barisan Muslim, 3 pendekar maju, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harith. Di hadapan mereka, 3 jagoan Quraisy, Utbah, Walid, dan Syaibah. Pedang beradu. Darah pertama tertumpah. Ubaidah terluka parah. Tapi kemenangan duel berpihak pada kaum muslimin. Lalu, pertempuran besar dimulai. Pasukan Quraisy menyerbu. Mereka yakin akan menang. Tapi pasukan kecil muslim tak gentar. Nabi mengangkat tangan lagi. Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu. Dan langit pun menjawab. Para sahabat bersaksi. Mereka melihat pasukan tak terlihat. Malaikat turun, membawa ketenangan dan keberanian. Quraisy panik. Formasi mereka kacau. Di tengah debu dan teriakan, pasukan muslim berubah menjadi gelombang tak terbendung. Bukan karena jumlah, tapi karena iman. Dan di Badar, kebenaran mulai menampakkan kekuatannya. Debu perang mulai mereda. Suara pedang tak lagi terdengar. Di tengah medan Badar, tubuh Abu Jahal tergeletak. Tokoh Quraisy yang dulu angkuh, kini diam. Pasukan Quraisy mundur. Sebagian melarikan diri, sebagian tertawan. Tapi di barisan muslim, tak ada sorak kemenangan. Yang ada sujud syukur. Nabi Muhammad menunduk. Para sahabat menangis, bukan karena bangga, tapi karena sadar. Ini bukan kemenangan mereka. Ini adalah pertolongan dari langit. Di antara pasir dan darah, mereka melihat tanda bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, bahwa iman
bisa mengalahkan jumlah, bahwa kesabaran bisa menundukkan kesombongan. Dan di Badar, cahaya itu mulai menyinari dunia. Badar bukan sekadar perang, ia adalah titik awal, titik di mana kebenaran mulai berdiri tegak. Di sana, 313 jiwa menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada jumlah, tapi pada keyakinan bahwa kemenangan bukan milik mereka yang paling bersenjata, tapi milik mereka yang paling sabar. Di Badar, kita belajar bahwa pertolongan Allah datang bukan saat kita kuat, tapi saat kita ikhlas. Dan dari padang tandus itu, cahaya mulai menyebar, cahaya yang menembus waktu, cahaya yang sampai ke kita hari ini. Maka, saat kita merasa kecil, ingatlah Badar. Saat kita merasa sendiri, ingatlah 313 jiwa yang berdiri melawan ribuan. Karena di setiap perjuangan, selalu ada jejak cahaya.